Bismillah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bar chart. Nah, bar chart adalah tipe grafik dalam bentuk diagram batang. Tipe ini paling banyak digunakan untuk menggambar data karena mudah untuk dimengerti dan mudah untuk diterapkan di berbagai tipe analisis dan data. Tipe grafik batang itu ada yang simple atau sederhana, ada clustered atau berkelompok, atau stacked atau bertumpuk. Nah, jenis grafik batang simple itu sendiri ada 3. Summaries for group of case atau ringkasan untuk grup kasus, summaries of spread variables atau ringkasan untuk tiap variabel, values of individual case atau nilai untuk kasus individu. Nah, yang pertama kali kita bahas itu bar chart yang simpel. Yang pertama ringkasan untuk grup kasus atau summaries for groups of case. Bar chart ringkasan untuk grup kasus ini digunakan untuk menghasilkan gambar tiap kategori dari setiap variabel kategori. Nah, contohnya itu sebuah lembaga kursus melakukan pendataan terhadap siswanya pada semester genap. Data ini digunakan untuk mengetahui tingkat kepadatan kelas. Setiap kelas rata-rata dihuni 18-24 siswa. Dari 25 kelas yang diperoleh, dari 25 kelas yang ada diperoleh data sebagai berikut. Kelas 1 jumlah siswanya 19 orang, kelas 2 20 orang, kelas 3 23 orang, kelas 4 24 orang, kelas 5 21 orang, kelas 6 23 orang, kelas 7 22 orang, kelas 8 20 orang, kelas 9 24 orang, kelas 10 22 orang, kelas 11 23 orang, kelas 12 24 orang, kelas 13 25 orang, kelas 14 22 orang, kelas 15 23, kelas 16 21, kelas 17 24 orang, kelas 18 25 orang, kelas 19 24 orang, kelas 20 22 orang, kelas 21 20 orang, kelas 22 23 orang, kelas 23 22 orang, kelas 24 21 orang, dan kelas 25 23 orang. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya yang pertama kali kita lakukan ialah membuka SPSS, kemudian kita klik variable view di bagian pojok kiri bawah, kemudian pada bagian name tuliskan kelas dan jumlah siswanya. Pada bagian desimal ubah menjadi 0, pada bagian label untuk kelas ketikkan yang sama dengan name, dan untuk bagian jumlah siswa ketikkan jumlah siswa setiap kelas. Kemudian untuk align-nya pilih center, dan pada bagian measure-nya pilih scale, pilihan lainnya itu tetap default. Nah, langkah-langkah yang kedua yaitu klik data view. Selanjutnya kita klik data view. Di samping variable view nanti ada data view, kemudian kita masukkan data kelas dan juga jumlah siswa per kelasnya yang sudah ada sebelumnya di data Excel. Nah, langkah yang ketiga yaitu kita pada menu utama SPSS kita pilih menu Graph, kemudian kita pilih Legacy Dialogs dan lalu pilih bar sehingga akan muncul kotak dialog bar. Yang keempat, setelah kotak dialog bar muncul, pilih simple dan klik summaries for groups of case, kemudian klik define hingga muncul kotak dialog define simple bar. Yang kelima, pilih jumlah siswa tiap kelas, kemudian pindahkan pada kotak kategori axis, kemudian pada bars representnya itu pilih end of case. Setelah itu klik OK. Kemudian akan muncul tampilan dari outputnya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk membuat warna dalam grafik SPSS bisa dilakukan langkah-langkah. Yang pertama, kita klik 2 kali grafik pada output sehingga muncul chart editor. Kemudian klik menu edit, pilih properties, selanjutnya akan muncul kotak dialog properties. Yang kedua itu kita klik fill and border pada kotak propertiesnya, lalu pilih warna yang kita inginkan. Kemudian klik apply, setelah itu kita klik close pada dialog propertiesnya dan klik exit pada dialog chart editornya. Nanti akan muncul tampilan di outputnya seperti warna yang kita inginkan tadi. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya dalam bar chart itu ada bar chart simple itu ada yang kedua ringkasan untuk variabel, untuk tiap variabel atau summaries of spread variable.
Ringkasan untuk variabel adalah jenis grafik yang digunakan untuk meringkas dua variabel atau lebih. Namun demikian, setiap batang chart tetap mewakili satu variabel saja. Adapun syarat minimal untuk menggunakan ringkasan untuk variabel adalah data memiliki dua atau lebih variabel. Contoh, sebuah lembaga survei independen melakukan penelitian terhadap kinerja kepala daerah terpilih dalam pilkada langsung di kota Solo. Tujuan polling ini meningkatkan kualitas pembangunan dan kesejahteraan di kota Solo. Ada 10 orang yang menjadi responden yang telah menjawab 4 item pertanyaan tentang transportasi, layanan publik, kesehatan, dan pendidikan. Setiap pertanyaan memiliki 3 opsi pertanyaan, yaitu puas, kurang puas, atau tidak puas. Nah, pada P1 atau transportasinya akan ada tabel yang berisi tentang datanya. Nanti akan dikirim melalui kemudian ada langkah-langkah penyelesaian. Nah, yang pertama kali kita lakukan membuka SPSS, kemudian klik variable view yang ada di pojok kiri, terus kita pilih name. Di name kita tulis P1 sampai P4, pada bagian desimal kita ubah menjadi 0, dan pilihan lainnya itu tetap default. Nah, selanjutnya beri label dan value pada data P1 transportasi, P2 layanan publik, P3 kesehatan, dan P4 pendidikan. Value label untuk keempat digunakan adalah sama, yaitu puas, kurang puas, tidak puas. Nah, di mana puas nilainya 1, kurang puas nilainya 2, dan tidak puas nilainya 3. Nah, kemudian kita klik data view di samping variable view, kemudian masukkan data P1 hingga P4 yang sudah ada sebelumnya, tampak di layar sebagai berikut. Nah, selanjutnya pada menu utama SPSS, setelah kita isi datanya, kita klik Grabs, kemudian kita pilih Legacy Dialogs, lalu kita pilih bar, sehingga nanti akan muncul kotak dialog bar. Selanjutnya, setelah kotak dialog bar chatnya muncul, pilih Simple dan klik Summary of Separate Variable, kemudian klik Define hingga muncul kotak Define Simple Bar. Nah, selanjutnya itu pindahkan 4 variabel dari data tadi, dari variabel tadi ke kotak bars represent. Setelah itu kita klik OK. Nah, nanti akan tampilan outputnya seperti ini. Nah, kita bisa mengubahnya lagi menjadi warna yang lebih menarik, atau bisa kita desain sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, caranya itu kita klik 2 kali grafiknya pada output itu hingga muncul nanti kotak dialog chart editor. Kemudian kita klik edit, lalu kita pilih properties, kemudian akan muncul kotak dialog properties. Nah, setelah itu kita klik fill and border, kemudian kita bisa memilih warna yang kita inginkan. Sebelum memilih, kita terlebih dahulu klik satu bagian dari grafik tersebut, karena untuk merubah warnanya harus dilakukan satu persatu. Setelah memilih warna, klik apply. Nah, yang ketiga itu dari bar chart simple itu ada nilai untuk kasus individu atau values of individual case. Nah, nilai untuk kasus individu ini digunakan untuk visualisasi variabel pada kasus tunggal. Contohnya, 9 orang anak SMA telah menyelesaikan ujian akhir semester pada mata pelajaran matematika dengan nilai 8, 5, 6, 6, 7, 9, 4, 5, dan 8. Untuk memudahkan dalam membaca data, guru memvisualisasikan menjadi grafik. Nah, dibuat tabelnya, kemudian langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, kita membuka SPSS, kemudian kita klik variable view pada pojok kiri bawah, kemudian pada bagian name, tuliskan siswa dan juga nilai. Nah, pada bagian desimalnya kita ubah menjadi 0, kemudian align-nya kita pilih center, dan pada bagian measure-nya kita pilih scale. Dan yang lainnya itu tetap default. Nah, yang kedua itu kita klik data view yang di samping variable view, kemudian kita masukkan data siswa dan juga nilai yang sudah ada sebelumnya. Kemudian kita pada menu SPSS itu kita pilih lagi Grabs, kemudian kita pilih Legacy Dialogs, lalu kita pilih bar, sehingga nanti akan muncul kotak dialog barnya. Kemudian kita pilih Simple, lalu kita pilih pada data in chart R-nya values of individual case. Nah, maka tampilan outputnya nanti akan seperti ini. Dan kita bisa juga mendesain baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bar chart pada aplikasi SPSS. Yang pertama kita lakukan ialah mengklik variable view, kemudian di name kita buat kelas dan jumlah siswa,
jumlah siswa, lalu kita klik desimal, kita ubah jadi 0. Nah, terus kita ubah jadi 0. Terus kita klik data view, kemudian kita ambil data yang dari Excel, kita copy, lalu kita masukkan ke data view. Nah, setelah itu kita klik grabs. Kita klik grabs, lalu kita klik legacy dialogs, kita klik bar, kemudian kita klik simple, lalu kita klik summaries for group of case, lalu kita klik define. Nah, nanti pada define simple bar kita pindahkan jumlah siswa ke kategori exist-nya. Nah, lalu kita klik OK. Nah, nanti di akan muncul outputnya. Kita bisa mengubahnya menjadi warna yang kita inginkan. Nah, caranya itu kita klik dia 2 kali, kemudian muncul dia chart editor, kita klik edit, terus kita pilih properties. Nah, terus kita klik 2 kali lagi apanya, terus muncul fill and border, klik, lalu kita pilih warna yang kita mau, terus kita klik apply, oke. Terus untuk memunculkan warna yang kita mau tadi ke dalam outputnya, kita klik close pada properties dan kita closekan juga chart editornya. Nah, nanti akan muncul hasilnya. Nah, yang kedua itu ada ringkasan untuk tiap variabel. Nah, yang pertama kali kita lakukan ialah membuat name-nya P1 hingga P4, kemudian desimalnya kita buat 0, lalu nama label P1 transportasi, label P2 layanan publik, P3 kesehatan, dan P4 kita buat pendidikan. Terus di values-nya kita buat value 1 labelnya itu puas, value 2 labelnya kurang puas, dan value 3 tidak puas. Oke. Nah, lalu kita klik data view. Untuk bersingkat waktu, saya langsung membuatnya karena nggak bisa di copy, jadi dibuat satu persatu. Jadi untuk mempersingkat video ini, saya langsung buat dia. Kemudian di dalam data ini, setelah kita pindahkan bagian copy, bisa di copy langsung dari Excel. Namanya nggak bisa, boleh diklik satu-satu. Nah, jadi di P1, P2, P3 nya ini ada data. Nah, selanjutnya kita klik yang grabs, kemudian kita klik legacy dialogs, kemudian kita klik bar, kemudian kita klik simple, kemudian kita klik summaries of separate variable. Oke, baru kita klik yang define. Kita klik define. Nah, muncul define simple bar. Kita pindahkan empat-empatnya variabel itu ke bars represent. Kita pindahkan satu per satu. Oke. Kita pindahkan satu per satu. Nah, lalu kita klik OK. Nah, nanti dia akan muncul outputnya, dan kita juga bisa mengubah warna dari grafik bar charts-nya ini menjadi warna yang lebih menarik menurut kita atau yang diperlukan. Kita klik 2 kali, lalu kita ketemu dengan chart editor, kemudian kita klik edit, lalu kita klik properties, lalu kita klik lagi 2 kali bar charts-nya, kemudian muncul fill and border, kemudian kita pilih warna yang akan digunakan, kita klik apply.
Untuk membuatnya ke output kita klik close, lalu kita close lagi. Nah, ini tadi dia. Nah, selanjutnya dia ada nilai untuk kasus individu. Nah, kita klik variable view, kita klik name, terus kita buat siswa dan nilai. Nilai. Nah, terus kita ubah desimalnya jadi 0. Nah, labelnya kita buat yang siswa tetap siswa, dan yang nilai kita ubah menjadi nilai fisika. Nah, selanjutnya measure-nya kita ubah yang siswa scale yang nilai nominal. Terus align-nya kita ubah menjadi langsung ke data view. Terus align-nya kita ubah ke center. Align-nya kita ubah ke center. Terus kita klik data view. Kita klik data view. Kemudian di situ di data view kita pindahkan file yang ada di Excel, kita kopikan ke data view yang ada dalam aplikasi SPSS. Kita copy. Nah, setelah itu kita copy. Nah, setelah itu kita klik grabs, kemudian legacy dialogs, kemudian kita klik bar, kemudian kita pilih simple, kemudian kita pilih yang values of individual case. Kita klik define. Nah, pada nilai fisika kita pindahkan dia ke kita klik nilai fisikanya, kita pindahkan ke bars represent. Nah, kemudian kita klik OK, nanti muncul outputnya. Nah, terus kita klik dia bar charts-nya, kemudian kita edit, pilih properties, kemudian kita klik 2 kali, kemudian kita fill and border, kemudian kita pilih warnanya yang kita mau, kemudian kita apply. Oke. Nah, kita close, kemudian kita close chart editornya, lalu akan muncul di outputnya warna yang kita inginkan tadi. Oke, sekian. Pie chart. Pie chart adalah tipe grafik yang berbentuk lingkaran. Pie chart sering juga disebut sebagai diagram pie atau diagram lingkaran. Grafik pie relatif sederhana dibandingkan dengan jenis grafik lainnya. Terdapat 3 tipe pie chart. Yang pertama, pie chart untuk ringkasan grup kasus. Yang kedua, pie chart untuk ringkasan variabel. Yang ketiga, pie chart untuk nilai kasus individual. Tipe yang pertama, grafik pie untuk ringkasan grup kasus digunakan untuk kategori variabel yang diringkas tiap guru dengan diwakili satu irisan lingkaran. Untuk membuat grafik pie sederhana harus mempunyai satu variabel. Contoh, sebuah lembaga kursus melakukan pendataan terhadap siswanya pada semester genap. Data ini digunakan untuk mengetahui tingkat kepadatan kelas. Setiap kelas rata-rata dihuni 18 sampai dengan 24 siswa. Dari 25 kelas yang ada, diperoleh data seperti pada gambar. Langkah penyelesaian. Yang pertama, membuka SPSS, kemudian klik variable view di bagian pojok kiri bawah. Kemudian, pada bagian name, tuliskan kelas dan jumlah siswa. Pada bagian desimal, ubah menjadi 0. Pada bagian label untuk kelas, ketikkan yang sama dengan name. Dan untuk bagian jumlah siswa, ketikkan jumlah siswa tiap kelas. Kemudian untuk align, pilih center. Dan pada bagian measure, pilih scale. Pilihan lainnya, biarkan tetap default. Langkah kedua, klik data view di samping variable view.
Kemudian masukkan data kelas dan juga jumlah siswa per kelasnya yang sudah ada sebelumnya. Maka tampak di layar akan seperti pada gambar. Langkah ketiga, pada menu utama SPSS, pilih menu Graph, kemudian pilih Legacy Dialogs, lalu pilih Pie sehingga akan muncul kotak dialog pie chart. Langkah keempat, setelah kotak dialog pie chart muncul, pilih Summaries for Groups of Case, kemudian klik Define hingga muncul kotak dialog Define Simple Bar. Langkah kelima, pilih jumlah siswa tiap kelas, kemudian pindahkan pada kotak Define Slice By, kemudian pada Slice Represent, pilih End of Cases. Setelah itu, klik OK. Maka, tampilan outputnya akan terlihat seperti pada gambar. Nah, untuk membuat persentase dalam grafik pada SPSS, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, klik 2 kali grafik pada output sehingga muncul chart editor. Kemudian, klik menu Elements, lalu pilih Show Data Labels. Selanjutnya, akan muncul kotak dialog Properties. Langkah kedua, klik Data Value Label pada kotak Properties, lalu masukkan persen pada kotak Display, kemudian klik Apply. Setelah itu, klik Close pada dialog Properties dan klik Exit pada dialog Chart Editor. Maka, tampilannya akan menjadi seperti pada gambar. Berdasarkan gambar, bisa kita lihat bahwa untuk yang berwarna biru, artinya terdapat satu kelas dengan persentase 4% yang memiliki jumlah siswa di dalam kelas tersebut sebanyak 19 siswa. Untuk yang berwarna merah, terdapat 3 kelas dengan persentase 12%, dengan jumlah siswa tiap kelasnya adalah 20 siswa. Begitupun dengan yang lainnya. Selanjutnya, tipe pie chart yang kedua, yaitu pie chart untuk ringkasan variabel. Pie chart untuk ringkasan variabel adalah jenis grafik yang digunakan untuk meringkas 2 variabel atau lebih. Namun demikian, setiap irisan lingkaran chart tetap mewakili 1 variabel saja. Adapun syarat minimal untuk menggunakan ringkasan untuk variabel adalah data memiliki 2 atau lebih variabel. Contoh, sebuah lembaga survei independen melakukan penelitian terhadap kinerja kepala daerah terpilih dalam pilkada langsung di Kota Solo. Tujuan polling ini untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan kesejahteraan di Kota Solo. Ada 10 orang yang menjadi responden yang telah menjawab 4 item pertanyaan tentang transportasi, layanan publik, kesehatan, dan pendidikan. Setiap pertanyaan memiliki 3 opsi pernyataan, yaitu puas, kurang puas, dan tidak puas. Data yang diperoleh ialah sebagai berikut. Nah, langkah penyelesaian. Langkah pertama, membuka SPSS, kemudian klik variable view di bagian pojok kiri bawah. Kemudian pada bagian name, tuliskan P1 hingga P4. Pada bagian desimal, ubah menjadi 0. Kemudian untuk align, pilih center, dan pada bagian measure, pilih ordinal. Pilihan lainnya biarkan tetap default. Langkah kedua, beri label dan value pada data P1 untuk transportasi, P2 layanan publik, P3 kesehatan, dan P4 pendidikan. Value label untuk keempat data yang digunakan adalah sama, yaitu puas, kurang puas, dan tidak puas. Langkah ketiga, klik data view di samping variable view, kemudian masukkan data P1 hingga P4 yang sudah ada sebelumnya. Maka tampak di layar akan seperti pada gambar. Langkah keempat, pada menu utama SPSS, pilih menu Graph, kemudian pilih Legacy Dialogs, lalu pilih Pie, sehingga akan muncul kotak dialog pie chart. Langkah kelima, setelah kotak dialog pie chart muncul, pilih Summaries of Separate Variables, kemudian klik Define hingga muncul kotak dialog Define Simple Bar. Langkah keenam, pindahkan keempat variabel pada kotak Slice Represent, setelah itu klik OK. Maka tampilan outputnya dapat dilihat pada gambar.
Untuk tampilan yang lebih menarik, grafik bisa kita desain sesuai dengan kebutuhan, seperti langkah berikut. Yang pertama, klik 2 kali hasil grafik pada output hingga muncul kotak dialog chart editor. Kemudian, klik menu Elements, lalu pilih Show Data Labels. Selanjutnya akan muncul kotak dialog Properties. Yang kedua, klik Fill and Border pada kotak Properties. Kemudian kita bisa memilih warna yang kita inginkan. Sebelum memilih, klik terlebih dahulu salah satu bagian dari grafik tersebut, karena untuk merubah warnanya harus dilakukan secara satu persatu. Setelah kita pilih warnanya, klik Apply. Langkah ketiga, untuk membuat persentase dalam grafik, klik terlebih dahulu kotak yang berisikan angka di dalam grafik tersebut hingga muncul kotak dialog Properties. Kemudian pilih Data Value Labels untuk memindahkan persen ke kotak Display. Setelah itu, klik Apply. Kemudian close kotak dialog Properties dan kotak dialog Chart Editor. Maka hasilnya akan terlihat seperti pada gambar. Tipe pie chart yang ketiga, yaitu pie chart untuk nilai kasus individual. Grafik untuk kasus individual pada grafik pie digunakan untuk visualisasi atau meringkas variabel pada tiap kasus. Contoh, 9 orang anak SMA telah menyelesaikan ujian akhir semester pada mata pelajaran matematika dengan nilai 8, 5, 6, 6, 7, 9, 4, 5, dan 8. Untuk memudahkan dalam membaca data, guru memvisualisasikan menjadi grafik pie. Langkah penyelesaian, yang pertama membuka SPSS, kemudian klik variabel view di bagian pojok kiri bawah, kemudian pada bagian name, tuliskan siswa dan juga nilai, pada bagian desimal, ubah menjadi 0, kemudian untuk align, pilih center, dan pada bagian measure, pilih scale. Pilihan lainnya biarkan tetap default. Langkah kedua, klik data view di samping variabel view, kemudian masukkan data siswa dan juga nilai yang sudah ada sebelumnya. Maka tampak di layar seperti pada gambar. Langkah ketiga, pada menu utama SPSS, pilih menu Graph, kemudian pilih Legacy Dialogs, lalu pilih Pie, sehingga akan muncul kotak dialog pie chart. Langkah keempat, setelah kotak dialog pie chart muncul, pilih Values of Individual Case, kemudian klik Define hingga muncul kotak dialog Define Simple Bar. Kemudian pada kotak dialog Define Pie, pindahkan variabel nilai ke kotak Slice Represent, kemudian klik OK. Maka tampilan outputnya akan terlihat seperti pada gambar. Nah, untuk tampilan grafik yang lebih menarik, kita bisa mendesain yang sama dengan dua tipe pie chart sebelumnya, yaitu mengganti warnanya dan juga membuat persentase pada grafik. Bisa dilakukan dengan langkah yang sama dengan dua tipe yang sebelumnya. Apabila ingin merubah tampilan chartnya, kita juga dapat melakukannya dengan cara klik 2 kali hasil grafik pada output hingga muncul kotak dialog Chart Editor, kemudian klik menu Elements, lalu pilih Explode Slice. Maka tampilannya akan terlihat seperti pada gambar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial membuat grafik pie atau pie chart. Untuk tipe pie chart yang pertama, kita buat terlebih dahulu di variabel view, namanya kelas dan jumlah siswa. Kemudian kita ubah desimalnya menjadi 0. Kemudian kita berikan label di masing-masing variabel. Kemudian kita ubah align-nya menjadi center. Kemudian measure-nya menjadi scale. Kemudian di data view kita masukkan datanya yang sudah ada seperti yang terlihat. Nah, kemudian kita pilih menu Graph, kemudian kita pilih Legacy Dialogs, kemudian kita klik Pie. Setelah muncul, kemudian kita pilih Summaries for Group of Case. Selanjutnya kita klik Define. Nah, kemudian untuk jumlah siswa tiap kelasnya
kita pindahkan ke kotak define slice by. Kemudian kita pastikan bahwa di kotak slice represent kita pilih end of case. Kemudian kita klik OK. Maka di output akan muncul seperti yang terlihat. Nah, untuk membuat persentase di grafiknya, kita klik 2 kali, akan muncul chart editor. Di chart editor, kita klik elements, kita pilih show data labels. Nah, setelah muncul kotak dialog properties, kita pindahkan persen yang ada di not displayed, kita pindahkan ke kotak display. Kemudian kita klik apply. Selanjutnya kita close. Maka tampilan di output menjadi seperti berikut ini. Dapat kita lihat bahwa untuk jumlah siswa 19 siswa terdapat satu kelas dengan persentase 4%. Untuk jumlah siswa di 3 kelas dengan persentase 12%, yang memiliki jumlah siswa 20 siswa. Untuk yang warna hijau, terdapat 3 kelas dengan persentase 12%, untuk jumlah siswa sebanyak 21 siswa. Begitupun dengan yang lainnya. Nah, kemudian untuk tipe pie chart yang kedua, di variable view bisa kita masukkan seperti yang terlihat. Ada P1, P2, P3, P4. Desimalnya kita ubah menjadi 0. Kemudian kita beri label untuk P1 transportasi, untuk P2 layanan publik, untuk P3 kesehatan, untuk P4 pendidikan. Untuk values-nya kita beri ke 4 variabel dengan 3 value label yang sama, yaitu puas, kurang puas, dan tidak puas. Kemudian untuk align, pilih center semuanya. Kemudian misalnya kita ubah menjadi ordinal. Selanjutnya kita masukkan dari data yang sudah ada, seperti yang terlihat. Nah, kemudian kita pilih menu graph. Kemudian kita pilih legacy dialogs. Kita klik pie. Kemudian pada kotak dialog pie chart kita pilih summaries of separate variable. Kemudian kita klik define. Kemudian setelah muncul kotak dialog define pie summaries of separate variable, kita pindahkan ke 4 variabel ke kotak slice represent. Kemudian kita klik OK. Maka tampilan di output akan terlihat seperti ini. Nah, kita bisa mengubah warna dari grafik yang terlihat ini. Pertama-tama kita klik 2 kali, hingga muncul chart editor, kemudian pilih elements, kita klik show data labels. Nah, setelah muncul kotak dialog properties, kita pilih fill and border. Semisal kita mau ubah yang warna biru, kita klik terlebih dahulu yang warna biru. Setelah muncul garis di pinggiran kuning ini, pinggiran grafiknya, kita pilih warnanya di kotak properties. Semisal kita ubah menjadi kuning. Langsung kita pilih apply, maka dia akan berubah seperti ini. Nah, kita juga bisa membuat persentase dalam grafiknya dengan cara mengklik 2 kali di nomor yang ada di dalam grafiknya. Kemudian kita pilih di kotak properties ada data value label. Nah, kita pindahkan persennya ke kotak display. Selanjutnya kita klik apply. Setelah muncul, bisa kita close kotak dialog propertiesnya dan juga kotak dialog chart editornya. Maka tampilannya di output akan menjadi seperti yang terlihat.
Kemudian kita akan melanjutkan tutorial yang tipe pie chart yang ketiga. Sini kita buat di variabel view-nya siswa dan juga nilai. Kemudian desimalnya kita ubah menjadi 0. Kita berikan labelnya juga dengan siswa dan nilai. Kemudian align-nya kita ubah menjadi center. Misalnya kita ubah menjadi scale. Kemudian kita masukkan datanya seperti yang dapat kita lihat. Nah, kemudian kita pilih menu grab. Kita klik legacy dialog, kita pilih pie. Kemudian di kotak dialog pie chart, kita pilih values of individual case. Kemudian kita klik define. Setelah muncul kotak dialog define pie values of individual case, kita pindahkan variabel nilai ke kotak slice represent. Kemudian kita klik OK. Maka di output akan terlihat seperti ini. Sama seperti halnya dengan dua tipe pie chart sebelumnya, kita juga bisa mengubah tampilan dari bagian-bagian grafik ini. Pertama kita klik 2 kali gambarnya sehingga muncul kotak dialog chart editor. Kemudian kita pilih elemen, kita klik show data labels untuk memunculkan persen dari data yang ada. Kemudian kita bisa pilih fill and border untuk mengubah warna dari bagian-bagian dari chartnya, seperti langkah di tipe pie chart yang kedua. Kemudian untuk memisahkan bagian-bagiannya, kita bisa klik elements, kemudian kita pilih explode slice. Maka dia akan menjadi bagian-bagian yang terpisah dengan jelas. Kemudian kita close kotak dialog chart editornya, maka tampilannya di output akan terlihat seperti yang ada di video ini. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Baiklah, pada kali ini saya akan bahas mengenai scatter plot. Nah, apa itu scatter plot? Scatter plot merupakan salah satu grafik yang terdapat di dalam SPSS yang berguna untuk menghasilkan grafik hubungan antara variabel. Nah, dalam scatter plot ini ada terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada simple, kemudian ada overlay, kemudian ada matrix, kemudian ada 3 dimensi. Nah, scatter plot yang untuk simple yaitu dianya itu digunakan untuk menghasilkan scatter plot yang menunjukkan distribusi dua variabel. Sedangkan overlay adalah untuk menghasilkan scatter plot ganda pada frame yang sama. Misalnya scatter plotnya itu berbeda gitu, tapi dalam frame yang sama. Untuk matrix sendiri untuk menghasilkan scatter plot bivariate dengan cara menampilkan plot semua pasangan variabel yang berlawanan satu dengan yang lainnya. Artinya misalkan XY akan dibalik menjadi YX. Untuk yang 3 dimensi, ya ini untuk menghasilkan scatter plot 3 dimensi yang menunjukkan distribusi bersama 3 variabel. Nah, yang kemudian itu ada langsung saja kita kepada format pada variable view-nya. Nah, pada variable view-nya ini name saya buat di sini untuk datanya itu yaitu data, kemudian underscore x, kemudian ada type-nya itu numeric, kemudian width-nya 8, desimalnya 0, labelnya itu kita buat labelnya data, kemudian values-nya 0, missing-nya 0, columns-nya itu kita buat aja 8, line-nya kita buat center, kemudian measure-nya itu kita buat scale, dan begitulah seterusnya mengikuti dengan data yang ada. Nah, setelah itu data yang kita masukkan pada data view, setelah kita ke variable view kita masuk ke data view. Nah, berikut adalah data yang saya berikan. Nah, kemudian untuk yang pertama kita untuk membuat scatter plot yang pertama itu adalah simple. Nah, yang pertama di sini setelah kita masukkan data-datanya, baru kita klik graphs di sini yang dia berada di atas, kemudian kita legacy
dialogs, kemudian kita klik lagi scatter atau dot. Nah di sini dalam scatter atau dot ini ada 5 macam, ya ini ada simple, kemudian ada matrix, kemudian ada overlay, kemudian ada 3 dimensi, kemudian ada dot. Nah di sini dot kita tidak pakai karena kita di sini hanya fokus pada scatter plotnya saja. Ya, nah pada simple scatter plot di sini kelas dan datanya kita sesuaikan dengan aksis y axis dan x aksisnya, dimana untuk data underscore x nya itu kita pindahkan ke aksis x, dan kelas y nya itu kita pindahkan ke y axis. Nah berikut adalah output dari simple scatter plot. Nah dapat kita lihat bahwa di sini ada titik-titik ya di antara data dan kelas. Nah ini merupakan sama seperti grafik, namun D-nya itu dititik-titikin seperti itu. Nah setelah itu yang kedua saya akan membahas mengenai overlay scatter. Nah di sini sudah kita gandakan ya datanya, di sini sudah kita gandakan datanya. Kemudian kita masuk ke bagian graph, kemudian legacy dialogs, balik lagi ke sini, kemudian kita klik lagi scatter atau dot, kemudian kita pilih overlay scatter, kemudian kita klik define di sini. Nah setelah itu nanti akan muncul formatnya seperti ini, overlay scatter plot. Nah seperti ini, ada di pairsnya ini. Nah kita masukkan pair yang pertama itu artinya data yang pertama gitu, data-data yang pertama gitu. Nah data pertama itu variabel yang pertama, misalnya x y pertama gitu, baru x y yang kedua untuk yang pair yang kedua, dan seterusnya gitu. Kita sesuaikan y variabel y, kemudian x variabel x, begitu untuk yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Nah langsung saja di sini kita klik OK. Nah berikut adalah output dari overlay scatter plot. Nah ini adalah graf, jadi dia ada ganda gitu, ada biru dan merah. Nah yang biru ini untuk data yang kelas, untuk data yang pertama, untuk yang x y pertama, sedangkan untuk yang merah ini adalah x y yang kedua, pair untuk yang kedua. Jadi bisa kita lihat di situ ada titik-titik merah dan biru. Nah ini ada juga yang tersatu antara 10 dan 20. Nah itu tersatu itu dia. Nah yang ketiga di sini saya akan bahas mengenai matrix scatter plot. Nah untuk matrix scatter plot kita menggunakan data yang sama dengan yang pertama tadi ya, data yang pertama yang menggunakan 2 data tadi sebelum digandakan. Nah di sini data dan kelasnya langsung saja kita blok dua-duanya dengan cara kontrol dan klik pada keduanya, langsung kita pindahkan kepada matrix variables. Langsung saja kita klik OK di sini, maka akan menunjukkan hasil, yakni merupakan output dari matrix scatter plot. Nah di sini nah disinilah dia ada keterbalikan gitu kan. Pertama kelas data dan kelas gitu, baru nanti dia untuk yang sebelahnya lagi dia ada kelas dan data, jadi diputar balikan seperti itu. Kemudian yang terakhir ada yang keempat, ada kita akan membuat 3D scatter. Nah di sini sudah saya buat datanya itu data baru kelas baru umur, jadi data sebagai x, kelas sebagai y, umur sebagai z. Langsung saja kita ke legacy dialogs, ke graph dulu, kemudian ke legacy dialogs, kemudian scatter atau dot, kita pilih 3D scatter, kemudian klik define. Nah setelah itu akan muncul tampilan seperti berikut ini. Nah kita sesuaikan lagi y dengan y, x dengan x, z dengan z. Nah setelah itu kita klik OK saja, langsung akan muncul outputnya. Nah outputnya ini berupa 3D scatter plot, dan ini outputnya berupa kubus ya, kubus seperti itu gitu. Jadi ada data sebagai x-nya, kemudian umur sebagai z-nya, kemudian kelas sebagai y-nya. Nah ini agak, kalau misalnya kita bacanya dalam 3D agak sulit memang kalau misalnya pembacaannya 3D. Nah langsung saja kita mempraktekkannya.
Baiklah, langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Di sini saya menggunakan aplikasi SPSS yang versi 25. Nah, langsung saja di sini ini masih data view, kita ke variable view terlebih dahulu. Di sini nama kita buat data underscore x. Itu kita buat aja gitu ya kan, supaya karena ini kan scatter plot ini variable tadi di situ. Baru kita buat yang kedua, name yang kedua yaitu kelas underscore iy. Nah, untuk tipenya itu sendiri numeric, karena kita menggunakan angka gitu ya kan untuk pengisiannya nanti. Jadi numeric. Baru widthnya tetap biarin 8 aja, desimalnya kita buat 0 aja, dua-duanya labelnya. Nah, di sini untuk yang data x kita buat data data aja untuk label yang data x. Kemudian yang untuk label kelas y kita buat labelnya itu kelas, udah gitu aja. Nah, untuk valuesnya kita tetap non kan aja, missingnya non kan aja. Kemudian untuk kolomnya kita buat 8 aja. Kita buat 8, kita buat 8. Kemudian ini lightnya kita buat center aja lah ya, center. Udah center. Measure-nya kita buat scale, dua-duanya scale, karena ini kita perlu untuk measure scale. Nah, setelah kita menjadikan ini variable view-nya sudah jadi, maka kita langsung ke data view-nya aja, langsung masuk ke data view-nya. Nah, sini kan yang sudah tertera itu ada data X dan kelas Y. Nah, di sini langsung saja kita masukkan data yang sudah ada. Setelah kita copy, kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Nah, di data view-nya kita pastikan aja. Nah, sudah jadi nih, pastikan aja kan sudah semua, udah bagus sampai 40 data kita pakai. Nah, karena tadi karena kita adalah apa itu namanya, scatter plot. Nah, di scatter plot itu berada di graphs. Nah, di graphs itu ada chart builder, kemudian ada graph board, kemudian ada wellboard plot, kemudian ada compare subgroups. Nah, di sini kita menggunakan legacy dialogs. Nah, di legacy dialogs ini ada bar, ada 3D bar, ada line, ada area, ada height low, kemudian ada error bar, ada population, ada scatter, ada histogram, ada box plot dan lain-lainnya. Nah, di sini kita menggunakan scatter. Nah, scatter atau dot di sini kan. Nah, waktu kita klik dia akan muncul tampilan seperti ini. Scatter atau dot. Di sini ada simple scatter, kemudian ada matrix scatter, kemudian ada simple dot, kemudian ada overlay scatter, kemudian ada 3D scatter. Nah, di sini kita hanya menggunakan 4 saja, yaitu simple scatter, overlay scatter, matrix scatter, kemudian ada 3D scatter. Nah, simple dot ini tidak kita gunakan karena bukan termasuk ke dalam scatter. Di sini kan ada scatter atau dot. Nah, di situ kan. Nah, karena dot di sini kita tidak pakai, jadi kita menggunakan scatternya saja. Jadi pertama itu kita harus memilih simple scatter. Nah, di sini kan sudah terpilih nih, klik simple scatter, kemudian kita pilih divine. Kemudian di sini akan menunjukkan tampilan simple scatter plot di sini. Nah, di sini kan data sama kelasnya belum masuk ke absis-absisnya. Nah, kita masukkan sesuai absisnya. Di sini data sebagai sebagai X, kita masukkan data sebagai X axis, kemudian di sini y kelasnya itu kelas y ini scatter atau dot di sini kan. Nah, waktu kita klik dia akan muncul tampilan seperti ini, scatter atau dot. Di sini ada simple scatter, kemudian ada matrix scatter, kemudian ada simple dot, kemudian ada overlay scatter, kemudian ada 3D scatter. Nah, di sini kita hanya menggunakan 4 saja, yaitu simple scatter, overlay scatter, matrix scatter, kemudian 3D scatter. Nah, simple dot ini tidak kita gunakan karena bukan termasuk ke dalam scatter. Di sini kan ada scatter atau dot. Nah, di situ kan. Nah, karena dot di sini kita tidak pakai, jadi kita menggunakan scatternya saja. Jadi pertama itu kita harus memilih simple scatter. Nah, di sini kan sudah terpilih nih, klik simple scatter, kemudian kita pilih divine. Kemudian di sini akan menunjukkan tampilan simple scatter plot di sini. Nah, di sini kan data sama kelasnya belum masuk ke absis-absisnya. Nah, kita masukkan sesuai absisnya. Di sini data sebagai sebagai X, kita masukkan data sebagai X
X axis, kemudian di sini Y kelasnya itu kelas Y-nya itu kita sebagai Y axis. Nah, sudah kita masukkan seperti ini. Nah, jadi sudah kita pindahkan kelas dan datanya sesuai dengan variabelnya. Setelah itu kita klik OK, maka akan menjadikan tampilan seperti ini. Nah, ini adalah bentuk graf dari data dan kelas. Nah, dia sebenarnya bentuk grafiknya ini sama seperti grafik histogram pada umumnya, namun ini berupa titik-titik gitu loh. Jadi jika ditarik garis gitu mungkin aja jadi garis gitu kan, bagus ya. Nah, karena ini dia adalah berbentuknya dia plot gitu kan, scatter plot gitu, jadi ada titik-titik ya bentuknya. Nah, itu untuk yang scatter plot yang dianya yang simple scatter plot. Nah, bagaimana kalau misalnya kita yang untuk yang kedua? Nah, untuk yang penggandaan ini, jadi kita harus membuat datanya itu berganda. Yang overlay ini, overlay. Nah, yang overlay ini kita buat datanya lagi nih. Kita kembali ke variable view di sini. Nah, di variable view ini kita tambahkan lagi data 2 underscore x. Kemudian kita buat kelas 2 underscore y. Nah, di sini kita tetap numerik, sesuaikan aja. Nah, di sini tetap 0 untuk desimalnya. Nah, di sini kita buat data 2. Di sini kita buat data 2. Di sini kita buat kelas 2. Ini tetap non, kita samakan aja, center tetap aja, nggak ada bedanya. Center ini nominal gitu, ini jadikan scale, ini jadikan scale semua jadinya ya, jadi nggak ada yang berubah. Kemudian kita kembali ke data view-nya. Di sini kan masih kosong semua untuk data yang keduanya, jadi kita gas saja isi sesuai dengan otak kita. Yang penting untuk kelasnya tetap sama ya, kelasnya, karena ini kelasnya tidak akan berbeda, ibaratnya dari satu sekolah ke sekolah lain gitu. Kalau misalnya datanya apa semua sama, jadi kita blok aja dari kelasnya ini ya, kelasnya. Untuk kelasnya kita blok saja. Setelah itu kita copy ke kelas yang kedua. Nah, ini kopikan aja ke kelas kedua. Nah, ini. Nah, untuk yang datanya duanya ini kita berabel aja. Misalkan di sini 2, kemudian ada 3, 4, 4, kemudian 5, 6, 5, 6, 6, 7, kemudian 8, 9, baru 10, ini 11, ini 12, ini 13, 14, 15, 16, 17, itu 18, 19, 20 nih kita buat. Ini 21, 22, 23. Nah, ini 25 kita buat gitu ya. Dan ini sudah semuanya datanya sudah terupload gitu kan, sudah tidak ada missing lah, seperti itu. Kemudian kita langsung saja ke graph di sini. Nah, legacy dialogs, balik lagi ke legacy dialogs. Kemudian kita pilih scatter atau dot. Di sini kita menggunakan overlay scatter di sini kan, overlay scatter. Nah, langsung aja kita klik define. Nah, di sini dia akan terlihat itu pilihan dari overlay scatter ini, scatter plotnya. Nah, di sini di situ ada pairs, yaitu y x pairs. Nah, di sini pairsnya itu artinya data pertama gitu, data pertama untuk pair yang pertama. Nah, untuk yang pair pertama itu ada y x yang untuk yang pertama. Kemudian untuk misalnya kita ada banyak data, nanti idenya bisa kita masukkan gitu. Nah, kita masukkan dulu yang data yang pertama ini. Jadi sesuaikan y variabel, kemudian data kelas variabel y. Nah, di sini langsung kita masukkan. Nah, langsung otomatis dia pindah ke x variabelnya. Langsung kita ke data kan di sini sebagai x. Nah, masukkan. Nah,
langsung dia pindah ke variabel yang untuk yang Y. Untuk variabel yang Y memakai kelas yang kedua Y. Nah, kemudian untuk X variabel yang kedua itu kita menggunakan data 2X. Nah, sudah kita masukkan empat-empatnya di sini kan, langsung saja kita klik OK. Nah, kan terbentuk seperti ini grafiknya ya. Nah, di sini adalah grafik dari overlay scatter. Di sini ada namanya itu overlay scatter itu penggandaan dalam grafik. Nah, di sini grafiknya yang berwarna merah itu adalah data yang versi yang kedua, sedangkan yang warna biru itu adalah versi yang pertama. Nah, di sini kita lihat bahwa ada yang sama gitu antara yang biru sama yang merah, jadi dia agak double gitu bulatannya, bulat dari merah dan birunya, jadi gitu. Jadi kita bisa lihat dari grafiknya ini, kira-kira seperti inilah bentuk dari overlay scatter plot. Langsung saja kita pindah ke matrix scatter plot. Nah, kalau untuk matrix scatter plot kita menggunakan data yang pertama. Jadi untuk data 2-nya ini kita hapus saja. Nah, kita hapus saja clear. Nah, ini kita clear aja. Nah, untuk yang matrix langsung saja kita ke menu graph. Di sini legacy dialogs, langsung saja kita klik scatter atau dot, langsung kita menggunakan matrix scatter, klik define langsung tanpa pikir panjang. Klik define. Nah, ini data dan kelas kita kontrol, tahan lama, klik kelasnya, kemudian kita pindahkan matriksnya ke matrix variables. Sudah dua-duanya masuk, atau salah satu juga bisa kita masukkan. Nah, langsung aja klik OK. Nah, langsung dia ketemu grafiknya. Nah, di sini yang saya bilang itu ada pembalikan antara kelas dan data dan kelas. Jadi di yang grafik yang pertama itu data dan kelas, kemudian yang kedua itu adalah kelas dan data. Jadi ada pembalikan antara satu dengan yang lainnya gitu, variabel-variabelnya itu keterbalikannya. Nah, yang terakhir itu ada 3D. Nah, 3D ini kita terlebih dahulu membuat variabel Z. Jadi ada 3 variabel itu X, Y, Z. Jadi kita kembali ke variabel view. Di sini kita buat umur sebagai Z, umur underscore Z di sini kan. Nah, ini untuk nama ring yang tetap, jadi ini 8, ini desimalnya 0. Di sini kita buat umur gitu ya untuk labelnya. Kemudian valuesnya tetap, ini kita buat center biar bagus kelihatannya. Kemudian ini kita buat scale. Nah, langsung saja ke menu data view. Di sini kita buat aja umurnya itu suka kita, mau umur 1 tahun, 9 tahun, terserah kita buat aja di sini 6. Kemudian di sini 7 sesuai umur kelas 3 SD. Di sini buat kan sesuai kelas SD gitu. Jadi kita gas aja lah sesuai dengan umur SD gitu ya kan. Kemudian di sini kita sampai habis 10. Nah, sudah 40 data ya, udah kita isi di sini untuk Z-nya, variabel Z-nya. Langsung saja kita ke menu grafik, di sini legacy dialogs kan, langsung saja kita ke scatter atau dot. Di sini kita menggunakan 3D scatter. Langsung saja klik define. Nah, di menu define di menu 3D scatter plot di sini ada 3 absis. Nah, kalau misalnya dari yang pertama tadi kan ada 2 absis, kalau ini ada 3 absis. Nah, 3D scatter plot ini kita sesuaikan aja. Jadi misalnya X ke X aksis, kemudian untuk yang Z-nya ini sesuai dengan Z-nya, kemudian Y-nya. Nah, sudah masuk tiga-tiganya, langsung saja kita klik OK, maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, untuk grafiknya ini bisa kita rubah warnanya. Mau kita rubah warnanya mau jadi apa? Nah, di sini ada, kalau misalnya kita klik 2 kali nanti ada chart editor di sini. Cuman ini agak ngelag. Nah, ini chart editornya. Nah, di sini kita bisa
Di sini banyak nih. Ini kita bisa menggunakan size-nya kayak mana, warnanya apa. Ini banyak lah di sini permintaannya, jadi terserah kita gitu untuk grafiknya itu sendiri. Nah, kira-kira itu saja penjelasan dari saya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang histogram. Yang pertama, apa itu histogram? Histogram adalah tampilan grafik yang menampilkan distribusi data sepanjang selisih interval atau skala di mana data diukur. Data yang digunakan dalam histogram harus kuantitatif. Namun demikian, grafik histogram menunjukkan distribusi variabel numerik tunggal. Untuk membuatnya harus ada satu variabel numerik tunggal. Histogram dapat digunakan untuk menunjukkan distribusi satu variabel atau individu. Selanjutnya berikut kotak dialog histogram yang ditampilkan pada PPT berikut. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Perhatikan data nilai ujian akhir semester mata pelajaran matematika dari 10 siswa SMA berikut. Kemudian sajikan dalam bentuk histogram. Untuk menyajikan dalam bentuk histogram, kita harus mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita membuka program atau aplikasi SPSS kita. Kemudian menginput data. Yang pertama, klik variabel view dan pada bagian name, tuliskan di baris pertama siswa dan di baris kedua nilai. Pada bagian desimal, ubah menjadi 0. Dan pada bagian align, pilih center, dan pada bagian measure, pilih ordinal, dan untuk pilihan lainnya biarkan tetap default. Untuk langkah yang kedua, klik data view dan masukkan data nilai matematika dari 10 siswa yang sudah tertera dalam contoh soal. Kita dapat menginputnya secara manual dan juga atau kita bisa menginputnya dengan aplikasi Excel. Kita dapat menginput melalui aplikasi Excel terlebih dahulu dan memasukkannya ke dalam data view pada aplikasi SPSS. Berikut tampilan dalam layar SPSS. Untuk langkah selanjutnya, yang ketiga, dari menu utama SPSS, pilih Graphs, dan pada Legacy Dialogs, pilih histogram sehingga muncul kotak dialog histogram. Berikut tampilan histogram. Setelah kotak histogram terlihat, kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu memindahkan variabel statistika atau data sebelumnya ke kotak variabel X dengan mengklik tanda panah. Selanjutnya, untuk menampilkan kurva normal, kita pilih kotak display normal kurva, lalu mengklik OK. Setelah diklik OK, maka outputnya sebagai berikut, yaitu grafik dari histogram dengan nilai 80 untuk frekuensi 1 dan nilai 85 dengan frekuensi 2 dan 90 dengan frekuensi 2. Dalam grafik histogram, kita dapat melihat nilai dari mean-nya sama dengan 84,5 dan standar deviasi sama dengan 4,035 dengan jumlah n-nya sama dengan 10. Dari output di atas, apabila kurva tidak menceng ke kanan atau sisi kanan dan sisi kiri sama lebarnya, maka data dapat dikatakan normal. Namun sebaliknya, apabila kurva menceng atau sisi kanan dan sisi kirinya tidak sama lebarnya, maka data tersebut berdistribusi tidak normal. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi SPSS dalam pembuatan grafik histogram. Yang pertama, kita buka aplikasi SPSS kita dan di kolom name di baris pertama kita buat siswa dan di baris kedua kita buat nilai.
Dan untuk desimal kita ubah dia menjadi 0 sama juga dengan nilai. Dan untuk range-nya kita buat center. Untuk measure-nya kita buat ordinal sama juga dengan nilai kita buat ordinal. Dan kita kemudian mengklik data view. Untuk data yang kita isi di sini, kita menginput data yang sudah disediakan sebelumnya. Kita bisa menginputnya dengan menginput sendiri di aplikasi SPSS ataupun melalui Excel. Kita copy dan kita paste di sini. Nah, ketika sudah terpaste, kemudian kita klik graph. Pada legasi dialog kita pilih histogram. Dan pada variabel nilai, variabel statistika nilai kita pindahkan ke variabel S. Baru kita untuk menampilkan grafik histogram yang normal, kita centang display normal kurva dan klik OK. Nah, inilah grafik histogram nilai dari 10 siswa SMA dengan nilai 80 dengan frekuensi 1,0 dan nilai 85 frekuensi 2,0 dan nilai 90 frekuensi 2,0. Dan dari grafik histogram ini atau kurva histogram ini kita dapat melihat bahwa min-nya sama dengan 84,5 dan standar deviasinya sama dengan 4,035 dengan n-nya sama dengan 10. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih.